Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya akan memaparkan sedikit tentang Universitas di Gubang, Semarang, yaitu universitas tempat saya belajar. Universitas di Gubang, atau akrab disapa dan disingkat menjadi Unisbang, merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Semarang. Unisbang terletak di dua tempat, yakni di Mugas, Kecamatan Semarang Selatan, dan di Bedan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur. Stigubang sendiri merupakan singkatan dari Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan. Saat ini, Universitas Stigubang Semarang sudah mendapatkan akreditasi A. Unisbang memiliki 6 fakultas dengan 10 program studi yang terdiri dari jenjang Diploma 3, Strata 1, dan 1 jenjang Pascasarjana. Mempelajari ilmu ekonomi merupakan hal yang sangat penting dan hal pokok bagi setiap masyarakat, khususnya dalam ruang lingkup keluarga. Tujuannya yaitu agar dapat mengatur skala prioritas kebutuhan dari keperluan yang terpenting atau mendesak. Mempelajari ilmu ekonomi melatih seseorang agar dapat mandiri dalam berwirausaha dan mengelola kebutuhannya. Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengatur perekonomian pribadi seperti menggunakan uang saku dengan hemat dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK dan ingin mempelajari ilmu ekonomi secara mendalam di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di bangku kuliah, teman-teman bisa kuliah di Unisbang yang Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya sudah terakreditasi A. Dan pastinya, Unisbang merupakan tempat terbaik untuk belajar ekonomi di Kota Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbang terdapat 4 program studi, yaitu program studi yang pertama, yaitu akuntansi dengan jenjang strata 1 yang sudah terakreditasi A. Program studi yang kedua, yaitu manajemen dengan jenjang strata 1 yang sudah terakreditasi A. Yang ketiga, yaitu program studi keuangan dan perbankan dengan jenjang Diploma 3 yang sudah terakreditasi A. Program studi yang keempat, yaitu pendidikan profesi akuntansi atau disingkat dengan PPAK. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Gubang juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu tujuan yang pertama, tercapainya penyelenggaraan tata kelola yang baik dalam profesional di seluruh lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan yang kedua, yaitu menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan, cerdas, dan cakap dalam bidang ekonomi dan bisnis berbasis keuangan dan perbankan. Tujuan yang ketiga, yaitu menghasilkan desain sistem administrasi yang mampu menyiapkan seluruh program studi yang memperoleh akreditasi A. Dan tujuan yang keempat, yaitu menghasilkan rancangan pengembangan dosen studi lanjut jenjang strata 3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas di Gubang juga memiliki beberapa visi dan misi, di antaranya yaitu yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua, yaitu
menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, yaitu menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan industri, serta institusi lain, serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisbank juga disediakan beberapa fasilitas umum untuk menunjang pembelajaran ekonomi di Unisbank. Di antaranya yaitu terdapat laboratorium komputer, terdapat laboratorium akuntansi, terdapat pojok bursa efek, dan juga terdapat mini bank. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa berkunjung ke halaman web resmi Unisbank atau sosial media Unisbank. Perkenalkan, nama saya Ita Sriastuti dengan NIM 2005520066. Saya mahasiswi Universitas Tikubang Semarang semester 2 dengan program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Masuk ke pembahasan materi, yang pertama yaitu pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dengan kata lain, murabahah merupakan akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Setelah sebelumnya, penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Definisi lain dari murabahah menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, murabahah merupakan jual beli barang dengan menyebutkan harga asal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Murabahah juga dapat diartikan sebagai perjanjian antara BMT dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang, baik barang modal maupun barang konsumsi dengan menyebutkan harga awal dan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK nomor 102, murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati
dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah yang berasal dari kata ribu atau keuntungan adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank di sini bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Dalam produk ini terjadi jual beli antara pembeli dan penjual. Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungannya. Jadi, dari produk ini bank menerima laba atas jual beli. Harga pokoknya sama-sama diketahui oleh dua belah pihak. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Di dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan. Jual beli murabahah, walaupun memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayarannya, di dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli. Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik pembayaran dengan sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik penerimaan pendapatan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik. Selanjutnya yaitu pembayaran dalam akad murabahah. Di dalam transaksi murabahah tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh atau kredit, melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah pembeli menerima barang atau juga dapat ditangguhkan di mana pembayaran dilakukan secara angsuran setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus kemudian hari. Hal ini terdapat dalam PSAK nomor 102 paragraf 8. Selanjutnya, uang muka pada akad murabahah. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai komitmen pembelian aset murabahah sebelum akad disepakati. Uang muka akan menjadi bagian pelunasan piutang murabahah apabila akad disepakati. Apabila akad batal, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi real yang ditanggung oleh penjual. Apabila uang muka lebih kecil dari kerugian, maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah, maka penjual dapat menggunakan denda kecuali jika dapat dibuktikan pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Berikutnya yaitu potongan atau diskon dalam akad murabahah. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Biaya perolehan aset murabahah harus diberitahukan kepada pembeli. Diskon yang diperoleh penjual atas aset murabahah sebelum akad murabahah menjadi hak pembeli.
Diskon yang diperoleh penjual atas aset murabahah setelah akad murabahah diberlakukan sesuai akad murabahah yang disepakati, dan jika tidak diatur dalam akad, maka akan menjadi hak penjual. Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah apabila pembeli melakukan pelunasan pembelian tepat waktu atau pembeli melakukan pelunasan pembelian lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Kemudian ada pula penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi apabila pembeli melakukan pembayaran cicilan tepat waktu, pembeli mengalami penurunan kemampuan pembayaran, atau pembeli meminta potongan dengan alasan yang dapat diterima oleh penjual. Selanjutnya yaitu jenis-jenis murabahah. Di akad murabahah terdapat dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Jenis yang pertama yaitu murabahah dengan pesanan. Di dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat ataupun tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang telah dipesannya. Apabila bersifat mengikat, berarti pembeli harus membeli barang yang dipesannya. Jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual dalam murabahah pesanan mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai. Dapat dilihat dalam skema murabahah dengan pesanan, penjual melakukan akad murabahah dengan pembeli. Kemudian, penjual memesan dan membeli barang pada supplier atau produsen. Kemudian, produsen menyerahkan barang kepada penjual. Lalu, penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli membayar kepada penjual. Jenis murabahah yang kedua yaitu murabahah tanpa pesanan. Di dalam murabahah tanpa pesanan, penjual melakukan pembelian walaupun tidak ada pemesanan dari pihak pembeli. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Pada bank syariah, barang yang disediakan oleh pihak bank adalah merupakan menjadi tanggung jawab dari pihak bank itu sendiri sebagai penjual, di mana bank syariah menyediakan barang ataupun persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi jual beli murabahah dilakukan. Dapat dilihat skema murabahah tanpa pesanan bahwa penjual dan pembeli melakukan akad murabahah. Kemudian penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah itu, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Selanjutnya, di dalam akad murabahah ada beberapa rukun, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi agar akad murabahah dapat dikatakan sah. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rukun akad murabahah. Rukun akad murabahah terdiri dari penjual, pembeli, objek jual beli, terdapat harga, dan ijab kabul.
Penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini adalah lembaga keuangan mikro syariah atau BMT atau koperasi jasa keuangan syariah atau disingkat dengan KJKS. Kemudian pembeli yang dimaksud di sini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syarat harus sudah balik dan dalam kaitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif, dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian objek jual beli. Barang-barang yang menjadi objek jual beli dipersyaratkan harus jual dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan, harus barang yang halal dan baik dan memberi manfaat, dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan mudarat. Selain itu, barang juga harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual atau fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN MUI, bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah. Rukun berikutnya yaitu harga. Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang akan digunakan. Demikian juga cara pembayarannya. Apakah dibayar secara tunai atau dibayar secara tangguh? Apabila dibayar tangguh, maka harus jelas jangka waktu pembayarannya. Rukun yang terakhir yaitu ijab qabul atau pernyataan serah terima atau kontrak. Kontrak dalam pembiayaan murabahah berupa cara tertulis di bawah tangan, yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak BMT atau KJKS, dikuatkan dengan tanda tangan di atas materai. Kemudian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad murabahah dapat dikatakan sah. Di antaranya yaitu yang pertama, penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah diterapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Kemudian, ada beberapa ketentuan akad murabahah yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu ada pelaku, ada objek jual beli, dan ada ijab qabul. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balih, yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah apabila mendapatkan izin dari walinya. Kemudian objek jual beli. Objek jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat agar dapat sah. Di antaranya yaitu yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang halal,
semua barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Misalnya, jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kadaluarsa, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan hak miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah apabila status kepemilikan barang tersebut masih tetap pada si pemilik barang. Kemudian yang keempat, yaitu barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu di masa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan. Yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau tidak kepastian. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual. Berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur gharar. Yang kedelapan, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian. Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima dapat diartikan ia menyerahkan uang kepada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak, dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu melanjutkan atau membatalkan akad. Ketentuan yang ketiga yaitu ijab qabul. Ijab qabul merupakan kehendak pihak yang bertransaksi, baik itu secara lisan maupun tertulis, atau secara diam-diam. Pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Dan juga demikian sebaliknya. Apabila kita perhatikan semua ketentuan syariah tersebut
Tidak ada yang memberatkan. Semuanya masuk akal, memiliki nilai moral yang tinggi, menghargai hak kepemilikan harta, meniadakan persengketaan yang dapat berakibat pada permusuhan. Kemudian, sifat dari akad murabahah. Akad ini bersifat mengikat dan mencantumkan berbagai hal, yaitu yang pertama, nama notaris serta informasi tentang waktu dan tempat tanda tangan. Yang kedua, identitas pihak pertama, bank syariah, biasanya kepala cabang. Yang ketiga, yaitu identitas pihak kedua. Dalam hal ini, nasabah yang akan membeli barang dengan didampingi suami atau istri yang bersangkutan sebagai ahli waris. Yang keempat, bentuk akad beserta penjelasan akad. Ada pula pengawasan syariah terhadap transaksi murabahah, yaitu yang pertama, memastikan barang transaksi tidak diharamkan syariah. Yang kedua, memastikan harga jual senilai harga beli plus margin atau keuntungan. Yang ketiga, meneliti akad wakalah dan pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah. Kemudian, perlakuan akuntansi murabahah menurut Peraturan PSAK nomor 102. PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terikat menjadi sistem akuntansi yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga pembiayaan, dana pensiun, koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah. Menurut Nur Hayati pada tahun 2013 menjelaskan bahwa PSAK nomor 102 tentang akuntansi murabahah memuat definisi transaksi murabahah dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabahah, yaitu pengakuan dan pengukuran akuntansi murabahah untuk penjual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada saat perolehan. Aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila murabahah pesanan mengikat, maka aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan. Yang kedua, jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, ataupun kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, maka penurunan nilai diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Kemudian, apabila murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka aset murabahah dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah. Kemudian, apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah daripada biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Kemudian, pengakuan dan pengukuran diskon pembelian. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai yang pertama, diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabahah apabila terjadi sebelum akad murabahah. Yang kedua, aset murabahah diakui sebagai kewajiban kepada pembeli apabila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli. Yang ketiga, aset murabahah
diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah apabila terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual. Kemudian, aset murabahah diakui sebagai pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Kemudian, pengakuan dan pengukuran kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Kemudian, pengakuan dan pengukuran piutang murabahah. Pada saat akad terjadinya murabahah yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Maka, pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Kemudian, pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah. Keuntungan murabahah diakui yang pertama, pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua, keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahnya, yaitu yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh di mana resiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil. Metode berikutnya yaitu keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang bersifat ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga. Metode yang ketiga yaitu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahnya tangguh mungkin tidak terjadi apabila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya. Kemudian, pengakuan keuntungan dalam poin kedua dengan metode kedua dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentasi keuntungan dihitung dengan perbandingan antara
keuntungan, dan biaya perolehan aset murabahah. Kemudian, pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut. Metode yang pertama yaitu diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Metode yang kedua yaitu diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Yang pertama, potongan angsuran murabahah diakui jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Yang kedua, potongan angsuran murabahah diakui apabila disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban. Kemudian, pengakuan dan pengukuran denda. Denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Kemudian, pengakuan dan pengukuran uang muka. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah uang yang telah diterima. Yang kedua, uang muka diakui apabila barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang yang merupakan bagian pokok. Yang ketiga, apabila barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Kemudian, ada pula penyajian transaksi murabahah. Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan tergantung pada rekening yang terpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah. Yang pertama yaitu piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin atau keuntungan murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Itulah pemaparan materi tentang akuntansi akad murabahah. Kemudian, sebelum saya akhiri, ada beberapa kalimat motivasi dari tokoh Sri Kandi Indonesia, yaitu yang pertama dari Ibu Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa definisi kemenangan dan keberhasilan ada 3, yaitu yang pertama, selama kamu tidak mengkhianati kebenaran. Yang kedua, selama kamu tidak mengingkari hati nurani. Yang ketiga, selama kamu bisa menjaga harga diri dan martabat.
Dan yang kedua yaitu dari Ibu Susi Pujiastuti yang menyatakan bahwa orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Kesimpulan dari kedua tokoh yang menyampaikan kalimat tersebut adalah bahwa kita harus percaya diri dan selalu berusaha dalam segala hal, karena hal itu merupakan kunci kesuksesan. Cukup sekian pemaparan materi saya kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penuturan kata, pengucapan kata, penjelasan materi yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan syariah dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.